jadi pasti laundryan kalian cepat selesai. Iya. Tenang dulu ya. Nggak apa-apa, yang sabar ya. Hei Gita, ini tutup aja laundrynya. Gita harus pergi dari kampung ini. Ya usir aja dia. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja Dodo anak saya tetap dijodohkan sama Rika, tidak akan terjadi seperti ini. Gara-gara kamu, anak saya meninggal karena punya istri pesugihan kayak kamu. Ibu, harus berapa kali sih aku bilang aku itu nggak... Alah, semua udah pada tahu. Kamu itu tidur di makamnya Dodo kan? Dan itu syarat pesugihannya, ya kan? Ya sekate-kate lu kalau ngomong. Aduh, sembarangan nuduh aja. Kalaupun emang benar si Gita teh tidur di makamnya Dodo, eta teh bentuk dia karena dia teh sayang sama suaminya tuh bener naon. Masalah buat kalian, ha? Udah. Kalian itu semua salah paham. Hancurin dia barang-barangnya, hancurin. Udah Bu, astagfirullahaladzim, udah. Bu, kalian, astagfirullahaladzim, kalian tuh nggak boleh dong sampai ngacak-ngacak toko orang kayak gini. Udah, mendingan sekarang ibu-ibu pada pulang ke rumah masing-masing ya. Saksi datang. Sabar ya Mbak Gita. Mbak Gita nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Fahri. Saya saranin Mbak buat pindah ke yayasan. Di sana kan ada Aini, ada Maya. Mbak jadi punya temen. Gak usah, Fahri. Saya di sini aja ya. Dan tolong jangan paksa saya untuk pindah ke yayasan. Saya nyaman di sini. Ri, kenapa? Tadi saya habis dari laundrynya Gita. Warga tuh pada ngamuk di sana. Sampai nyuruh Mbak Gita keluar dari kampung ini. Jadi sampai ngusir Mbak Gita. Anjir. Ini semua karena Rika nyebarin fitnah. Dia bilang sama seluruh warga kalau Mbak Gita tuh sampai tidur di makamnya Mas Dodo demi syarat pesugihan lah. Dan mereka semua percaya. Nggak, Ri, itu semua nggak benar. Aku sama Malik ngeliat sendiri kalau kita datang ke sana itu karena dia masih terpukul banget karena kematiannya Mas Dodo. Iya, Ri, kami sendiri saksinya. Iya. Gita tuh lagi nangis-nangis di makamnya Dodo. Mungkin karena dia kecapean ya, jadi dia ketiduran di makamnya Dodo. Aku jadi semakin khawatir deh sama Mbak Gita. Apa kita ajak aja ya ke yayasan? Takutnya ya dia tiba-tiba depresi, kita nggak tahu. Dia bisa aja ngelakuin hal-hal aneh. Saya udah coba tawarin buat ajak ke yayasan. Tapi dia nggak mau. Ya Allah, berilah kita kekuatan supaya dia bisa melewati semua ini dengan tegar. Mas, tadi itu ibu sama warga datang ke laundry. Terus mereka ngamuk-ngamuk, terus ngusir aku. Aku sedih banget, Mas. Hah? Mas Dodo? Jadi kemarin itu aku nggak mimpi, Mas. Kamu nggak mimpi, Git. Aku beneran ada di sini. Gimana? Boleh aku balaskan dendam kamu ke orang-orang yang udah nyakitin kamu, termasuk ibu aku?
Enggak Mas, enggak. Aku udah maafin mereka semua kok. Biar gimana pun ibu kamu itu adalah mertua aku. Aku juga udah maafin warga-warga di sini. Aku kesini tuh cuma karena aku tuh pengen curhat sama kamu, Mas. Karena kalau aku curhat, aku tuh merasa tenang. Nggak ada niatan aku sama sekali untuk balas dendam, Mas. Kalau kamu nggak mau balas dendam, setidaknya izinkan aku untuk jagain kamu dari mereka. Dari orang-orang yang udah nyakitin kamu. Iya, aku mau, Mas. Tolong lindungi aku, Mas. Jaga aku ya. Iya sayang. Tapi aku boleh minta tolong sama kamu. Minta tolong apa, Mas? Tolong ikatkan kembali tali kafanku supaya aku bisa jagain kamu, sayang. Iya, Mas. Aku mau, Mas. Mas. Mbak Gita, Mbak dari mana aja Mbak? Ini Aku khawatir banget loh sama Mbak Gita. makasih ya Ai udah khawatir sama aku. Tapi serius aku nggak apa-apa kok. Ya aku cuma kangen aja sama Mas Dodo. Kamu juga pasti tahu kan kalau aku kangen harus kemana. Oh, tapi ini kenapa bisa pada kotor Mbak? Ini sampai kukunya juga kotor loh. Pasti dia tidur di makam lagi tuh dia. Jelas pesugihan itu. Oh, gue jadi bingung nih. Tapi kalau gue pikir-pikir nih, emang agak aneh sih ya. Apa jangan-jangan emang si Gita tuh pesugihan kali ay. Ya udah atuh lamun gitu mah kita teh jangan lori di sini dulu gitunya. Mendingan gadis sese di imah sorangannya dicuci di rumah. Capek dong gua. Saya bilang juga apa Bu? Gita patut untuk dicurigain. Udah pindah aja laundry di tempat lain. Mbak Rika, tolong kalau ngomong jangan sembarangan ya, takutnya jadi fitnah. Kenapaan sih Ay? Kamu pasti udah dihipnotis sama dia. Aini tadi belain aku. Tapi pada akhirnya sekarang dia diem gitu. Pasti dia juga ragu sama aku. Biarin deh. Yang penting Mas Dodo selalu ada sama aku. Dia pasti selalu jagain aku. Rasain kamu Gita. Emang enak dimusuhin warga? Kawan aku tiba-tiba merinding ya. Ada apa ini? Itu siapa sih, berisik banget deh.
Gak ada siapa-siapa sih. Kenapa? Ada apa? Papa nggak usah ngeronda aja, bahaya. Aku nggak mau kamu jadi korban setan. Yaudah. Sekarang Mama tenang ya. Papa malam ini nggak berangkat ronda ya. Oh, siapa sih? Berisik banget. Siapa ya? Kok mau menyerang aku? Kenapa ada makhluk yang menyeramkan itu menyerang aku? Astagfirullahaladzim. Rika ya? Dia jangan gini, Man. Rika? Astagfirullahaladzim. Rika? Rika sadar, Rika. Pari tolong lindungin aku, Pari. Pari, aku takut banget. Aku diganggu sama pengendara motor. Matanya merah, rambutnya berapi. Iya, takut tapi nggak usah muluk-muluk juga gitu dong. Mai, kamu tuh nggak ngerti, Mai. Aku tuh hampir aja ditabrak sama pengendara motor itu. Serem banget. Aku takut. Iya, Mbak bangun dulu ya. Lebih baik sekarang kita ke yayasan aja. Biar nanti didiskusiin sama Aini, sama Malik juga. Yuk. Maaf, Mbak. Aku masih takut, Pari. Mbah, saya tuh ngalamin sendiri. Kalau motor itu nyaris nabrak saya. Saya itu kan pengennya Gita yang... Makanya buntelan dari Mbak itu saya selipkan di rumah Gita. Tapi kenapa Gita bawa buntelan itu naik motor sama anak saya sampai kecelakaan? Saya itu bingung loh, Mbak. Kenapa motor itu mau nabrak saya? Bukannya mau nabrak Gita. Kita lihat siapa sosok sebenarnya. Ya, Mbak. Mbak, kenapa jadi gini, Mbak? Ada sosok gaib yang melindungi kita. Sosok itu memakai identitasnya Dodo. Makanya dia bisa pakai motor itu. Maksud Mbak? Pengendara motor itu Dodo? Bukan. Tapi yang pasti sosok itu sangat kuat. Saya nggak mau tahu, Mbak. Saya mau Gita. Dan sosok itu tidak mengganggu saya lagi, Mbak. Kamu tetap pegang kendali motor setan itu. Tapi untuk identitasnya yang memakai motor itu, kamu kudu hati-hati. Karena dia bukan makhluk sembarangan. Udahan kali pegangannya, nyender-nyendernya kayaknya udah cukup kali. Ya, masa iya dari di jalanan sampai yayasan masih takut juga? Harusnya kan udah enggak ya.
Mbak Rika? Ada apa kesini pagi-pagi, Mbak? Aku semalam dikejar pengendara motor. Matanya merah, rambutnya api. Dan dia ngejar aku sampai aku pingsan di jalan. Ya itu mungkin karena kamu sering gangguin Gita. Kamu sering nyebar gosip yang aneh-aneh tentang Gita, makanya kamu dihantuin. Masa iya sih? Gara-gara aku gangguin Gita, jadi Gita marah sama aku. Tapi apa iya ya? Berarti benar dong, Gita pakai pesugihan. Pengantar berambut api ini apa hubungannya sama Gita? Aku juga gak ngerti sih, Lip. Cuman kayak kita harus cari tahu deh.